Halo teman-teman, ini adalah video bagian pertama di mana video ini kita akan memasukkan semua sprite dan backdrop. Kemudian kita akan buat coding sprite untuk bergerak ke kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Selain itu kita akan juga membuat coding ketika sprite atau karakter utama menyentuh labirin, maka dia akan kembali ke posisi awal. Oke, langkah pertama kita hapus terlebih dahulu untuk sprite-nya. Kemudian kita akan tambahkan beberapa backdrop yang sudah saya sediakan. Di sini ada backdrop home level 1 sampai dengan level 3. Oke, kemudian kita akan tambahkan satu sprite terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan gunakan sprite play. Untuk size-nya kita gunakan 85. Kemudian kita akan gunakan ketika bendera hijau diklik, sprite play akan tampil. Maka kita akan gunakan blok program show. Kemudian ketika nanti sprite-nya ditekan atau tombol play-nya diklik, maka dia akan menghilang. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan buat backdrop-nya berubah menjadi backdrop level 1. Sedangkan di bawah ketika bendera hijau diklik, maka backdropnya adalah home. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan buat efek ketika nanti tombol play menyentuh atau tombol play mengenai mouse pointer. Ya, jadi nanti seperti ini kurang lebih. Kita akan buat ya menggunakan if then. Jadi ketika menyentuh mouse pointer, maka dia akan merubah warna. Dia ada efeknya seperti itu. Kita brightness-nya kita akan gunakan 15. Tapi ketika tidak disentuh, maka brightness-nya masih 0, kembali ke semula. Kita coba ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah efeknya, ya. Baik. Selanjutnya kita akan buat atau kita akan masukkan beberapa sprite yang lain, ya.
Kemudian kita akan tambahkan sprite lagi. Ini adalah sprite untuk karakter utama kita. Untuk size-nya kita gunakan sama 25. Kemudian untuk pintu jadi nanti ada beberapa sprite kita akan tambahkan, kemudian kita ubah size-nya, kemudian kita posisikan ke posisi yang sesuai. Oke, sekarang kita akan buat codingan supaya nanti karakter atau player utamanya bergerak ya. Tapi sebelumnya kita akan tambahkan satu kostum yang lain untuk playernya. Oke. Jadi kita memiliki dua kostum. Oke, jadi seolah-olah mengambil sampahnya nanti ya. Oke, baik. Kita akan buat codingnya. Jadi ketika bendera hijau diklik, kemudian kita buat dia hilang terlebih dahulu ya. Jadi ketika nanti ke home, maka semua sprite-nya akan hilang terlebih dahulu. Jadi kita gunakan ketika bendera hijau diklik, kemudian kita akan gunakan hide untuk seluruh sprite yang sudah kita masukkan tadi ya. Untuk mempermudah, saya copy paste saja. Oke, kita masukkan satu, kemudian oke. Ini sudah ada semua. Ketika bendera hijau diklik, maka di tampilan awal sprite yang tadi hilang semua. Nah, nanti kita akan buat lagi supaya dia muncul. Di mana munculnya? Munculnya adalah ketika kita menekan atau klik tombol play. Di sini saya akan menggunakan broadcast. Kita akan buat broadcast. Kita tambahkan play. Kita panggil, kemudian dari broadcast itulah kita akan buat dia tampil di sini ya. Sini play, kemudian kita akan gunakan blok look yaitu show. Nah, seperti itu. Tinggal nanti kita copy paste saja, kita masukkan ke sprite yang lain. Sama seperti tadi ya. Oke. Kita coba bentar ya, kita rapikan dulu. Pastikan sprite yang tadi sudah blok programnya sudah ada semua ya. Sambil kita rapikan. Oke, kita coba. Baik, berhasil. Semua sprite-nya sudah muncul ketika play ditekan atau play diklik ya. Oke, langkah berikutnya adalah membuat si player, si hand ini bergerak ke kanan, kiri, atas, dan bawah.
Kita gunakan blok forever. Kemudian kita gunakan juga blok if then. Kemudian kita masukkan blok sensing di sini. Kita buat dia ke kanan, tombol atau keyboard arah kanan, maka dia akan change X ya, X dan Y, X kanan dan kiri, Y atas dan bawah. Tinggal membedakan adalah minus dan plusnya saja ya. Oke, kita coba. Oke. Untuk mempermudah, silakan kalian duplikat saja. Klik kanan, kemudian pilih duplikat. Kemudian kalian ganti untuk arah kirinya. Oke, kemudian di sini kita gunakan tetap X tapi menggunakan minus. Oke, kemudian kita duplikat lagi arah atas dan bawah. Sedangkan arah atas dan bawah kita akan gunakan Y. Sekarang kita akan coba. Ya, sebelumnya kita akan gunakan sumbu X dan Y untuk menempatkan posisi awal ya. Selanjutnya kita akan gunakan atau kita akan buat coding supaya ketika player utama menyentuh labirin, maka dia akan kembali ke posisi awal. Ini gunakan forever masih sama. Di sini sensingnya kita akan gunakan sensing menggunakan warna ya, menggunakan warna. Jadi ketika warna tertentu menyentuh warna lain, di sini warnanya kita akan cari warna karakter utama atau player utama. Jadi ketika nanti color tersebut menyentuh color lain di sini adalah color dari labirinnya. Oke, kita coba. Oke, maka dia akan kembali ke posisi awal. Ya, kita akan gunakan sumbu X dan Y. Pastikan sumbu X dan Y-nya sama seperti awal kita menempatkan playernya ya. Di sini ada X-nya adalah 193 dan Y-nya adalah minus 128. Baik, kita akan coba. Oke, sudah berhasil. Di video berikutnya kita akan membuat ketika menyentuh sampah, maka dia akan hilang sampahnya. Seolah-olah kita akan mengambil sampah tersebut dan membuang sampah ke tempat sampah yang sesuai.